Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan ke Bu Afiliani, perwakilan dari Kadin. Bu Afi, ya. Ini kalau kita lihat sudah selesai begitu aksi massa yang dilakukan, tadi juga Pak Raden sempat menyoroti soal akar permasalahannya. Tapi ketika selesai aksi massa terjadi, apa yang kemudian perlu dibenahi pascanya? Dan apakah ini nantinya akan berdampak jika tidak dibenahi? Ya, pasti ya. Satu adalah menurut kami di mana kalau pemerintah itu mengatakan hilirisasi, kemudian akan terjadi sektor pangan akan berlimpah, tapi kan dalam kenyataannya belum terjadi. Maka deregulasi yang kita harapkan untuk mengarah ke sana itu belum kelihatan, hanya keinginan, tapi pelaksanaan dari aturan itu belum mengarah ke sana. Sehingga sekarang perusahaan ya berjalan masing-masing tapi tidak sesuai dengan asta-cita yang diharapkan. Kan ada sektor pertanian, hilirisasi gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya kan belum ada tanda-tanda. Jadi deregulasi terkait dengan sektor usaha supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat tadi orang selalu ngomong pendapatan masyarakat tadi. Nah, itu bisa berdampak ketika deregulasi dilakukan, sektor usaha berjalan, maka di sini akan dampaknya juga ada terhadap kesempatan pekerjaan ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sektor informal ya. Sektor informal itu tidak harus diformalkan karena itu juga nggak mungkin gitu. Tapi bagaimana deregulasi terkait juga dengan misalnya perpajakan ya. Jadi sekarang ini banyak perusahaan juga melakukan outsourcing terhadap usaha-usaha kecil gitu. Tapi itu PPN itu dikenakan dari kecil sampai besar. Akibatnya kan biayanya jadi naik gitu loh. Nah, itu gimana melihat ekosistem dalam deregulasi ini juga penting. Jadi deregulasi itu bukan hanya sekedar sektoral, tapi ekosistem di dalam antar sektor itu jadi penting. Itu karena PR utama, di mana kita masih melihat ICOR kita masih tinggi, high cost ekonominya juga masih besar dari sisi pengusaha, belum lagi social cost yang terakhir ini mulai muncul, gitu. Jadi ini saya rasa juga harus menjadi catatan. Kalau ini tidak terjadi dalam 5 bulan ke depan, saya takut orang mulai tuntutan lagi. Nah, biasanya tuntutan kedua itu lebih berbahaya daripada tuntutan pertama, gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu kesadaran ya. Jadi empati itu jangka pendek, tapi setelah empati ngapain nih? Kalau empati saja terus bicara tentang sosial aja nggak cukup ya, karena sekarang kita lihat dari APBN kita dana untuk sosialnya tinggi, tetapi untuk membuat deregulasi itu jalan dengan insentif itu yang belum ada. Jadi mungkin harus ada mulai memikirkan anggaran dari sisi insentif agar dunia usaha ini bergerak karena sekarang mereka marginnya udah makin turun, di mana kita lihat dengan cost yang makin tinggi, mereka sudah makin efisiensi. Sekarang kita lihat global juga demand-nya makin turun kan. Jadi mereka punya PR yang sudah sangat berat, oleh karena itu perlu dilakukan dengan cara tadi deregulasi. Baik secara sektor maupun antar sektor. Kalau Pak Mansuri untuk menyikapi soal insentif dunia usaha, menurut Anda apa yang sangat setuju. Pasca ini sebenarnya kami menyoroti beberapa hal. Yang pertama pola komunikasi dulu ya. Pola komunikasi pemerintah terhadap publik itu harus dijaga betul dan harus apa adanya. Ini contoh saja, Menteri Pertanian bilang bahwa beras melimpah tapi faktanya beras tinggi harganya. Itu juga pola komunikasi yang penting untuk diperbaiki. Yang kedua, insentif penting juga, ini harus diimplementasikan, tidak hanya sekedar wacana. Karena kami itu ibarat anak kandung yang nafasnya sudah tersengal gitu. Kalau tidak ada suntikan dari pemerintah, maka akan sulit kami bertahan. Tadi saya sebutkan, kalau kita cek di Jakarta saja, beberapa kios yang ada di Blok M, sekitar Blok M Square itu sudah hampir rata-rata tutup. Ini yang kita sudah nggak mungkin bisa, pegawai kita sudah nggak bisa menggaji, sewanya juga naik, kita harus bayar listrik, tapi nggak ada pendapatan. Maka harus ada insentif dan harus ada pelatihan pendidikan. Tapi fokusnya kalau kita bicara soal insentif, fokusnya itu kemana? Apakah memang insentif dalam hal mungkin sewa kah atau insentif dalam hal apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia usaha? Iya, yang paling penting adalah memperbarui pola dagangannya. Bagaimana dagangannya dimodernkan, packagingnya bagaimana dipublikasikan lebih baik, dipromosikan lebih baik. Itu butuh sentuhan dari pemerintah, termasuk pembiayaan ya, dana pembiayaan untuk mereka, pelatihan dan pembiayaan itu. Pak Raden, silakan ditanggapi. Ini ada beberapa hal mungkin disampaikan Kadin dan juga dunia usaha, seperti deregulasi, insentif untuk dunia usaha, dan juga memperbarui pola dagang dan juga pendanaan. Respon Anda? Ya,
Saya pikir apa yang diusulkan tadi oleh Bapak dan Ibu tadi itu sangat penting sekali. Saya cenderung tidak melihat dari sisi insentif fasilitas. Oke. Kenapa, Pak? Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita menaikkan daya beli dulu. Karena kalau hanya dikasih insentif, terus daya belinya nggak ada, terus mereka mau ngapain itu? Ya. Nggak ada gunanya gitu loh. Jadi akar permasalahan itu seperti yang tadi dikatakan adalah bagaimana supaya orang mendapatkan pekerjaan. Bagaimana supaya investasi banyak. Karena dengan investasi banyak dia akan menyediakan lapangan kerja, ada income-nya, ya, ada pendapatannya, mereka akan membeli barangnya. Jadi jangan dibalik-balik itu. Harus mulai dari situ karena disediakan pun nanti barangnya kalau tidak ada yang membeli kan percuma juga itu loh. Jadi mulai dari situ bahwa insentif tadi itu benar. Reform untuk misalkan pedagang kecil ini. Bagaimana supaya kita bisa melayani mereka, izin-izinnya dibuat lebih mudah, bahkan dibuat gratis. Itu adalah menurut saya fasilitas yang paling baik sebetulnya. Mereka dipercepat, ya, jangan dipersusah-susah, ya, jangan juga dipungut yang macam-macam. Saya pikir itu kalau soal misalkan bantuan tambahan dari fiskal itu jangka pendek, gitu? Bukan itu menurut saya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, gratis dari pemerintah di dalam mengurus izin apapun. Baru yang berikutnya menurut saya adalah bagaimana supaya pendapatan dari orang-orang ini naik. Orang mau belanja, tidak hanya apa yang disebutkan itu Rojali Rohana. Rojali Rohana, roh halus, roh ceka kan. Karena kalau nggak ada uangnya, nggak ada belanja itu juga akan mati itu. Gitu. Oke, artinya pembenahan dulu ya dari pendapatan yang naik sehingga masyarakat akhirnya daya belinya terdorong begitu ya Pak Raden. Nanti kita akan dalami lagi termasuk tadi pertanyaan saya menggantung soal fasilitas publik yang saat ini rusak di mana-mana. Usai jeda, tetaplah bersama kami.